Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, selanjutnya penelpon yang sudah masuk silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ibu rumah tangga dari Bogor Ustaz. Mau bertanya, bagaimana cara menghadapi suami yang lebih sering diam gitu saat di rumah kalau ada waktu-waktu senggang, lebih banyak main HP atau nonton TV daripada sekedar ngobrol gitu atau bermain sama istri. Padahal beliau itu baik gitu Ustaz, suka membantu pekerjaan, terus alhamdulillah nafkah juga tercukupi gitu Ustaz. Baik, Ibu jangan tutup dulu. Saya mau tanya, Ibu selama ini sudah coba menggantikan posisi handphone itu. Dalam arti kata begini, kan yang orang itu mengerjakan satu aktivitas karena dia tertarik dengan aktivitas itu kan. Misalnya orang tonton handphone, orang main game di handphone gitu kan. Kan karena ada ketertarikan ya. Nah sekarang posisi setiap istri bila ingin suaminya bercanda dengan dia atau meluangkan waktu buat dia seperti ibu harapkan, harus ibu bisa menggantikan posisi itu. Bagaimana caranya? Ibu coba jadikan bahan introspeksi diri. Selama ini yang suami suka baju apa misalnya ya, yang kalau ibu pakai dia kayaknya lebih tertarik, coba ibu gunakan itu. Ibu parfum yang ibu pakai mungkin yang paling dia suka yang mana misalnya, ibu coba pakai. Makanan yang dia suka misalnya, kalau dia lagi ngobrol yang kira-kira obrolan itu membuat dia semangat, ibu buka pembicaraan itu, misalnya cerita tentang pengalaman dia di kuliah, cerita tentang dia sama ibunya misalnya. Ini saya mau tanya, apa ibu sudah lakukan ini? Nggak, jadi gimana karakter suami saya itu emang diem Ustadz. Jadi kalau misal dia sama keluarganya, sama ibunya atau sama kakak-kakaknya gitu, kalau lagi ngumpul itu cenderung diam gitu Ustadz. Malahan ada anak sepupunya bilang ke saya gitu, kalau belum pernah lihat dia ketawa gitu Ustadz, belum pernah lihat beliau ketawa. Enggak, sekarang gini, maaf, saya potong dulu. Nggak usah dibahas dia dengan keluarganya. Saya sedang bahas ibu sama dia. Ibu kan berharap suami ini bisa lebih meluangkan waktu untuk Anda sebagai istri kan? Ya. Ya, itu. Jadi itu yang saya ingin fokus. Nggak usah bahas dia sama keluarganya. Dia pendiam kah? Dia jarang tersenyum kah? Itu dia sama keluarganya. Tapi belum tentu sama ibu seperti itu. Ya, resiko ibu sekarang menikah sama laki-laki gitu, pendiam Ustaz, seperti ini bisa, tinggal bercanda sebentar. Sebentar, Bu. Tapi akhir-akhir Jadi, ini gitu sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun ini setelah punya tempat sendiri gitu, setelah berpisah dari mertua tempat tinggalnya gitu Ustaz. Kenapa? Setelah berpisah kenapa? Iya, jadi sebelumnya komunikasi kita tuh biasa gitu, lancar. Tapi setelah pindah ke tempat sendiri, ke rumah sendiri gitu, pindah ke tempat pindah dari mertua, dari pindah dari rumah mertua ke tempat sendiri itu jadi berubah gitu, lebih diam, jadi saya juga kadang bingung Ustaz, jadi segan, saya juga anak-anak juga sama Ustaz, anak-anak juga segan gitu sama, kadang saya juga bingung. Oke. Ibu harapkan seperti apa suaminya? Iya, bisa ngobrol gitu, pulang kerja langsung ke anak-anak gitu, atau enggak apa gitu. Pernah saya juga tanya gitu, kalau pulang kerja ditanya gitu, gimana kerjaannya, capek enggak, kalau capek enggak kerjanya, kata saya gitu. Sudah siapin minum, makanan saya sudah siapin. Saya pernah tanya gitu beberapa kali, cuman dia jawabnya, ya namanya juga kerja, capek lah katanya gitu. Terus masalahnya apa ini? Saya belum paham. Maksudnya ibu berharap dia lebih supel, dia lebih romantis begitu? Waktunya gitu Ustaz. Kalau dia ada di rumah, kalau lagi libur, dia itu sukanya lebih cenderungnya lihat handphone. Nah itu yang saya kasih jawaban tadi. Jadi ini pernah kami ditanyakan pertanyaan yang sama. Saya udah bilang, pada saat ada suami yang lebih sibuk melakukan satu aktivitas di rumah yang ibu merasa akhirnya lebih baik diluangkan waktu buat dia, ibu coba menggantikan posisi itu.
Kalau misalnya dia melakukan sesuatu aktivitas di handphonenya yang memang itu dia butuhkan, dalam arti kata memang itu sebuah kebutuhan bagi dia, ibu biarkan dulu. Tapi nanti bagaimana caranya di waktu tertentu, misalnya dia sudah setengah jam, 1 jam, ibu luangkan waktu dengan cara yang berbeda yang mungkin bisa menarik perhatian dia, Bu. Tadi saya sudah bahasakan dari pakaian, dari obrolan, dari segala macam hal yang bisa melahirkan suasana yang berbeda gitu. Memang ini sedikit butuh dobrakan kadang-kadang, Bu, ya, dari seorang istri. Karena kebanyakan suami itu mereka ada yang langsung frontal membahasakan ke istri, mengatakan saya itu pengen loh kalau istri saya itu begini dan begitu. Cuma kadang-kadang istrinya nggak ngeh. Atau ada suami memang yang tidak membahasakan itu. Cuma dia berharap perubahan terjadi dari istrinya gitu. Sederhana, sekarang kalau kita mau orang ngobrol sama kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya tema yang menarik. Kita punya harus retorika yang menarik. Gitu kan? Itu sama suami atau sama orang lain kan? Supaya orang itu mau interaksi ngobrol sama kita gitu. Kita punya sebuah produk yang bisa kita tawarkan ke dia. Kalau umumnya sih suami istri mungkin ya, dengan penampilan yang menarik, dengan anak-anak. Jadi begitu suami pulang, anak-anak ditaruh dulu di satu ruangan, misalnya mereka ditidurin atau diberikan tugas apa, Anda meluangkan waktu khusus berdua dulu dengan suami. Kayak makan Anda temani, Anda sendokan, Anda suapi dia kalau dia mau. Minimal temani dia. Setelah selesai, ibu tentu dengan penampilan yang menarik pada saat itu, ibu lebih tahu seperti apa yang suami ibu suka, dengan pakaiannya, dengan segala macam gitu. Mungkin ibu ingat apa yang pernah suami bahasakan, mungkin dia pernah berikan hadiah baju, dia tunjukkan, dia belikan kan berarti dia pengen ibu pakai misalnya. Ibu pakai, mungkin ada pernah ibu dandan dengan pola tertentu lalu kemudian dia tertarik, maka ibu lakukan itu. Mirip dengan kasusnya kalau ibu pernah dengar Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kalau Anda belum tahu, saya ingatkan, kalau sudah ingat saya coba reviewkan, mengingatkan kembali. Jadi Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini menikah dengan seorang laki-laki. Dia kebetulan janda waktu itu. Dia nikah sama laki-laki namanya Abu Talha. Abu Talha ini sahabat dekat suaminya dulu. Suaminya bernama Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Dia menikah sama Abu Talha. Nah, pada saat itu dia hamil dan punya anak laki-laki. Abu Talha ini sangat gembira karena punya anak dari Ummu Sulaim. Subhanallah, anak itu baru lahir beberapa saat, sakit keras. Abu Talha merasa prihatin. Sampai tiba di waktu maghrib, dia bilang sama Ummu Sulaim, saya mau ke masjid dulu. Insya Allah nanti habis sholat isya, saya kembali lagi. Tolong anak ini dijaga baik-baik. Baru berapa langkah dia keluar, meninggal dunia anak tersebut. Maka kata Anas ibn Malik, anak Ummu Sulaim dari suami pertamanya. Suami pertama namanya Malik. Nah, Anas ibn Malik. Dia banyak meriwayatkan hadis. Dia ini mengatakan pada hari itu, pada malam itu, ibuku mengatakan, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang meninggalnya anaknya, biar saya sendiri. Dan ibuku pada malam itu masak masakan yang belum pernah seenak itu dan dandan belum pernah secantik itu. Jadi dua hal ini disebutkan oleh Anas bin Malik secara khusus ya. Masakannya yang paling enak dan juga dandanannya yang paling cantik. Pada saat suaminya datang, disambut dengan baik, dilayani makan sampai puas. Kemudian digoda sampai terjadi hubungan interaksi biologis. Setelah itu baru dia membahasakan ke suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang yang menitipkan sebuah barangnya kepada kita. Lalu dia minta kembali. Apa yang harus kita lakukan? Kata Abu Talha, kita kembalikan. Kata dia dengan santun. Padahal dia seorang ibu ya. Kita bisa tahu bagaimana ketergantungan hati, terpautnya hati seorang ibu pada anaknya. Tapi dia mengatakan dengan sabarnya. Dia ingin supaya dia mendapatkan ridho suaminya. Dia mengatakan, kalau begitu berharaplah pahala dari sisi Allah. Karena anak kita baru saja meninggal dunia tadi. Kata suaminya, kenapa kau biarkan aku menikmati makananmu, masakanmu, dan menikmati tubuhmu, baru kemudian kau membahasakan ini. Kata dia, ya beginilah. Ya, saya ingin lakukan, saya tidak mau mengagetkan kamu gitu. Lalu kata suaminya, kita laporkan ini kepada Nabi SAW. Kita dengarkan bagaimana saran beliau. Maka mereka pun berdua menuju ke Nabi SAW dan Nabi SAW tersenyum lalu mengatakan, apakah sempat terjadi interaksi biologis antara kalian? Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan pada saat itu, betul Ummu Sulaim hamil dan akhirnya melahirkan anak laki-laki lagi tahun depan. Ya. Jadi, interaksi antara suami istri kalau kita ingin supaya pasangan lebih romantis,
lebih dekat, ya itu kan yang ibu harapkan. Maka poinnya adalah bagaimana kita bisa merayu dia, dan ibu punya itu. Ibu punya makanan, ibu punya dandanan dan biologis yang baik. Insya Allah mudah-mudahan ya kita berharap dengan respon positif dari poin ini, ibu memberikan perhatian kepada dia. Mudah-mudahan kita berharap ada perubahan terjadi. Selain tentu ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.